Pemirsa, inilah breaking news Metro TV, saya Leonard Samosir. Pemirsa, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di Bandar Lampung. Inilah suasana kantor pusat Khilafatul Muslimin dan suasana Polresta Bandar Lampung pasca penangkapan Ketua Umum Khilafatul Muslimin. Penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi. Abdul Qadir Hasan Baraja diamankan ke Polresta Kota Bandar Lampung. Melakukan penindakan upaya paksa terhadap pimpinan tertinggi ataupun pendiri Ormas Khilafatul Muslimin. Alhamdulillah, teriakan kita, usulan kita didengar oleh aparat kepolisian Densus 88 untuk menangkap pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin, itu Abdul Qadir Hasan Baraja. Dikabarkan kemarin, nggak tahu, tadi subuh kayaknya dia ditangkap oleh aparat kepolisian, ya. Kemudian dibawa sekarang lagi ke Jakarta tadi subuh untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Kita tahu sama-sama kemarin juga di Jawa Tengah aparat kepolisian sudah mengamankan 3 orang tersangka yang menjadi aktor intelektual pawai Khilafatul Muslimin. Ini saya kira menjadi sangat penting bagi kita semua untuk dikabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Salam Pancasila, salam Nusantara. Kali ini kita coba menginformasikan terkait dengan berita yang beberapa hari ini betul-betul viral di media sosial, bagaimana konvoi daripada kelompok Khilafatul Muslimin pimpinan Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja itu betul-betul menyita perhatian publik. Banyak kecaman yang muncul dari berbagai pihak, baik dari masyarakat awam hingga masyarakat intelektual, dan termasuk aparat kepolisian segera melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani kegaduhan tersebut. Dan baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita yang sedikit menyedihkan, bagaimana pimpinan daripada Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja itu kemudian ditangkap di Lampung oleh Polda Metro Jaya. Sebenarnya secara pribadi saya sangat sedih. Bagaimanapun juga beliau ini sudah sepuh. Dia sudah tak muda lagi, ya. Tubuhnya yang sudah tua renta seharusnya tidak lagi berurusan dengan aparat keamanan. Seharusnya dia harus menikmati sisa-sisa usia dengan banyak tinggal di rumah. Tetapi karena ini terkait dengan urusan publik negara, yang dimana anggota beliau itu sudah menimbulkan kegaduhan akibat konvoi, dan tentu sebagai pimpinan tertinggi beliau harus mempertanggungjawabkan segala tindakan anak buah di lapangan yang mengganggu ideologi negara, yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan paham khilafahnya, ya. Seharusnya ini tidak terjadi. Sekali lagi, ini berita yang cukup
menyedihkan tetapi juga menghebohkan. Seharusnya ketika berita itu viral, idealnya beliau ini segera menarik pernyataan yang sudah terlanjur viral ya di publik. Seharusnya minta maaf ya, supaya petinggi negara itu bisa sedikit memaklumi. Tetapi karena itu dibiarkan dan desakan dari berbagai kelompok agar aparat keamanan bertindak tegas, akhirnya langkah konkret pun diambil oleh aparat dan dia pun ditangkap. Apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa demokrasi, apa itu demokrasi? Merupakan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Pedomannya apa? Ini kan sebenarnya sebuah pemikiran yang menurut saya sangat konyol, di mana semua orang paham bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem ya, proses yang dijadikan sebagai plafon dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian senatnya dia mengatakan bahwa demokrasi itu apa pedomannya. Bahkan beliau dengan entengnya mengatakan bahwa negara itu adalah kesepakatan rakyat. Kalau besok rakyat sepakat memberi nama negara ini negara monyet, maka jadi negara monyet. Persatukan umat kan tidak usah, karena otaknya mau kuasa terus, bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita namain negara monyet, dan jadi negara monyet. Iya, negara itu sama rakyat kan. Ini kan sebuah pemikiran yang menurut saya sangat-sangat fatal ya. Ini pernyataan yang tidak intelek, pernyataan yang tidak jenius, pernyataan yang tidak pas keluar dari lisan seorang ya ulama, lisan seorang dai, lisan seorang ustadz, apalagi seorang pimpinan organisasi yang banyak jamaahnya. Nah, seharusnya ketika itu sudah keluar, ya harusnya beliau ini minta maaf. Tetapi karena dia tidak lakukan, akhirnya dia berujung pada penangkapan dirinya. Dan saat ini beliau dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pemirsa, pagi ini saat ini kita sudah tersambung dengan pengamat terorisme lewat saluran telepon Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Ridwan, kita baru saja mengikuti tadi ada keterangan pers dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki yang menjelaskan bahwa polisi baru saja menahan pemimpin Khilafatul Muslimin. Saya ingin bertanya satu hal dulu, Mas Ridwan. Khilafatul Muslimin ini apakah memang organisasi yang mengusung terbentuknya khilafah, disebut-sebut senada atau senafas dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan, atau seperti apa, Mas Ridwan? Ya, memang mereka mempunyai keinginan ya, terutama pimpinannya itu, Abdul Qadir Baraja itu punya keinginan menjadi khilafah. Jadi kalau bedanya dengan HTI, Mas Leo, kalau HTI itu kan dia menginginkan satu pemerintahan khilafah untuk seluruh dunia ya. Ini sama seperti ISIS ya. ISIS juga mereka mengidam-idamkan ada satu pemerintahan khilafah untuk seluruh dunia Islam. Tetapi kalau yang Abdul Qadir Baraja ini mengangkat dirinya sendiri. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai khilafah, lalu kemudian ibaratnya mencari pengikut lah gitu dengan organisasinya itu, Khilafatul Muslimin. Jadi bagi HTI, bagi ISIS, bagi JAD, bagi kelompok-kelompok yang punya keinginan menciptakan khilafah, Khilafatul Muslimin ini nggak dianggap orang halu lah gitu. Jadi mereka tidak tidak dijajarkan dengan pejuang-pejuang lah bahasa mereka ya, pejuang-pejuang khilafah yang lain gitu. Iya. Jadi kalau HTI itu prinsipnya transnasional, Mas Ridwan, maka Khilafatul Muslimin ini bukan transnasional ya?
Betul, dia berharap, dia muncul dari Lampung, tapi berharap dunia Islam, termasuk di luar Indonesia, mengakui Abdul Qadir Baraja sebagai khilafahnya. Ini kan ya seperti halu lah. Kalau bahasa kami itu seperti Sunda Empire lah dulu, tapi pakai narasi-narasi keagamaan gitu.